Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Rifananta Putra. Saya dari kelas FBSJ Nusa Dua. Di sini saya akan memperkenalkan nama pengusaha dan brand mereka. Yang pertama, ada Pak Tirto Utomo, yaitu pendiri Aqua. Kalian udah pasti nggak asing sama nama Aqua ini kan. Beliau, Pak Tirto Budi Utomo, ini lahir pada 8 Maret 1930 di Wonosobo dengan nama lain Kwan Sien Biao. Dengan gelar sarjananya, Pak Budi Utomo ini bekerja di perusahaan minyak sebelum mendirikan brand Aqua ini atau mendirikan perusahaannya. Dia bekerja di perusahaan minyak nasional yang dulu namanya Permina, sekarang jadi Pertamina. Di sana dia mendapatkan idenya dalam membuat brand Aqua ini. Di sana saat itu ada pelancong atau bule atau tamu yang berasal dari luar negeri mengeluh tentang air minum yang disajikan karena rasanya tidak enak dan membuat sakit perut. Air tersebut merupakan air yang biasa yang direbus secara tradisional. Dari situ justru Pak Budi Utomo ini mendapatkan idenya. Dia membuat air dalam kemasan. Dia mempelajari hingga ke Thailand. Di sana dia belajar untuk membuat air dalam kemasan agar dapat siap diminum. Tapi idenya ini sempat diremehkan oleh orang-orang sekitarnya karena dianggap gila. Produk yang dibuatnya dengan penuh riset ini ternyata harus gagal total. Bahkan beberapa menganggapnya sebagai produk air mentah. Hal ini menyebabkan 3 tahun pertamanya waktu itu beliau ini mengalami kerugian yang sangat besar, yang harus nombok dengan uang dari kantongnya sendiri agar tetap bisa menggaji karyawannya. Uniknya, beliau saat mengalami kegagalan ini bukannya menjual produknya dengan harga yang lebih murah, tapi malah mempermahal produknya karena dianggapnya kualitas dan harga untuk produknya itu sudah sebanding. Malah air kemasan ini berhasil sukses. Dari sana kita dapat belajar bahwa saat diremehkan orang lain karena sebuah ide yang tidak biasa, artinya kita perlu berjuang untuk menunjukkan bahwa kita bisa membuktikan sukses. Yang kedua, ada J.K. Rowling, yaitu adalah pengarang Harry Potter. Yo, siapa yang belum nonton atau baca buku tentang Harry Potter? Pasti hampir semua pernah nonton Harry Potter sih. Di Indonesia kan udah tayang. Serial ini adalah tentang penyihir yang memang terkenal banget, bahkan sudah terjual lebih dari 500 juta buku dan diterjemahkan ke 80 bahasa. Tercatat untuk seri 1 yang berjudul Harry Potter and the Sorcerer's Stone yang dirilis 2001 itu mampu menghasilkan pendapatan 12,7 triliun. Di balik kesuksesannya ada penulis asal Inggris yang bernama Joanne Kathleen Rowling, ada yang lebih akrab disebut J.K. Rowling. Beliau ini lahir di Inggris pada 31 Juli 1965. Dia suka menulis sejak masih kecil dan menciptakan kisah pertamanya Rabbit saat masih berusia 6 tahun. Dia bertekad untuk menciptakan bukunya sendiri. Kisah beliau ini sangat mengharukan karena di balik kisah dia terkenal dengan buku Harry Potternya, dia mengalami banyak kesusahan, yaitu saat beliau berusia 25 tahun, ibu yang disayanginya meninggal dunia. Dia pun pindah dari Inggris ke Portugal untuk mengurangi kesedihannya. Selama berada di sana, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Rowling bertemu dengan seorang wartawan televisi Portugis yang bernama George Arantes. Mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah pada 1992. Namun kemudian mempunyai anak. Sayangnya rumah tangga Rowling atau beliau nggak bertahan lama. Sang suami melakukan kekerasan dan mengusirnya dari rumah dan keadaan sangat miskin. Rowling kembali ke Inggris bersama anaknya. Dia menjadi pengangguran dan hidup dari tunjangan pemerintah. Tapi Rowling tidak berkecil hati walaupun
Saat itu dia merasa begitu sedih, malu, dan depresi, hampir berniat mengakhiri hidupnya. Rowling tetap berusaha, dia masih menulis dan membuat buku Harry Potter itu sampai merevisinya lebih dari 15 kali. Setelah 5 tahun, akhirnya naskah buku utama Harry Potter selesai pada 1995. Rowling mengirimkan naskah Harry Potter pada beberapa penerbit, tetapi mengalami berbagai penolakan oleh 12 penerbit besar. Ada penerbit yang berpendapat cerita yang terlalu panjang lah, nggak cocok untuk anak-anak lah, nggak disukai pembaca. Untunglah dia tetap nekat mengirim naskah dengan dukungan dari adiknya. Dan pada akhirnya perjuangan Rowling atau beliau membuahkan hasil. Pada 1997, buku utamanya yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone diterbitkan oleh Bloomsbury. Awalnya buku itu hanya dibaca oleh sedikit orang, namun dalam beberapa bulan saja pembacanya meningkat pesat, dan buku itu disukai oleh banyak orang dari berbagai negara. Buku itu dianggap sangat imajinatif dan bisa dinikmati anak-anak maupun orang dewasa. Dan itulah kisah dari beliau ini. Untuk mencapai kesuksesan itu tentunya diperlukan perjuangan yang keras, nggak boleh gampang menyerah juga. Bayangkan seandainya waktu itu beliau nggak menyelesaikan naskah Harry Potternya, mungkin saat ini kita nggak akan pernah tahu apa itu Harry Potter. Yang ketiga adalah Charles Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yaitu 3 orang founder YouTube. Siapa sih yang nggak tahu YouTube? Masa anak zaman sekarang nggak tahu YouTube? Perusahaan YouTube itu berada di San Bruno di California, didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal pada tahun 2005. Teknologi yang digunakan oleh YouTube yaitu Adobe Flash yang berguna untuk menampilkan berbagai macam konten video bagi kreator dan penggunanya. YouTube didirikan oleh 3 pendiri mereka, yaitu yang tadi saya sebutin, Charles Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Saya nggak akan jelasin gini ya satu-satu ya, tapi saya akan jelasin dari mulainya mereka membuat YouTube. Oke, sebelum YouTube dibeli oleh Google, YouTube adalah perusahaan rumahan yang lahir di sebuah garasi kecil, tepatnya pada 14 Februari 2005. Dengan konsep berbeda dari yang lain, pelan tapi pasti, YouTube berkembang berkembang pesat hingga perusahaan teknologi besar dunia Google membeli YouTube dengan harga yang fantastis. Saat itu, pada Januari 2005, Steve Chen dan Charles Hurley bertemu dalam acara pesta makan di San Francisco. Setelah mengambil beberapa video, mereka berdua kesulitan untuk membagikan video itu karena ukuran videonya terlalu besar untuk dikirim lewat email. Dari sanalah mereka mendapatkan ide untuk membuat situs yang bisa membagikan video yang dikenal dengan nama YouTube. Ketiganya mantas mewujudkan gagasan tersebut di bulan Februari. Pembagian tugas pun kemudian dilakukan. Chad merancang tampilan situs dan logo, sementara Steve dan Karim mengenai segala sesuatu bersifat teknis sehingga situs tersebut bisa berfungsi. Mereka pun mendapatkan tanggung jawab manajemen usaha konsumsi masing-masing. Situsnya itu akhirnya naik, dimulai dari bulan Juli 2006. Lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan menerima 100 juta kunjungan video per hari. Merupakan pencapaian pada bulan tersebut. Grafik pertumbuhan situs itu pun naik pada bulan-bulan selanjutnya, dan akhirnya pada bulan Oktober 2006 Google Inc. resmi membeli YouTube itu senilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Itu kemudian mulai tumbuh dengan usaha keras Chad dan Steve. Tak jarang hingga rata malam mereka bekerja membenahi tampilan YouTube dan memperbaiki kinerjanya hingga akhirnya kurang dari setahun setelah peluncuran pertamanya, situs ini kemudian dibeli oleh Google dan memberikan buah manis pada ketiga pendirinya. Hal yang dipelajari itu adalah dedikasi dalam mengerjakan sesuatu, dedikasi dalam mewujudkan apa yang diimpikan, bahkan walaupun harus ada harga yang harus dibayarkan untuk semua itu. Terbukti semua usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan memberikan hasil yang memuaskan juga. Itu saja dari saya, penjelasan yang singkat atau panjang bisa dibilang ya. Maaf jika ada salah-salah kata, maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya Putu Rifonanda Jaya Putra, mohon pamit undur diri. Terima kasih.